Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Bagus Maulana. Di sini saya akan membahas tentang Perhimpunan Indonesia. Dulu waktu pertama kali berdiri di tahun 1908 di Leiden, Belanda, namanya Indesvereniging atau Perhimpunan Hindia. Baru pada tahun 1929 mereka mengganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia sebagai bentuk pernyataan politik bahwa yang mereka perjuangkan adalah Indonesia merdeka, bukan lagi Hindia Belanda. 2. Latar belakang sejarah. Awal berdirinya Perhimpunan Indonesia berawal dari kesadaran para mahasiswa Indonesia di Belanda yang menyaksikan langsung bagaimana bangsa Eropa memandang bangsa sebagai rakyat jajahan. Dari situ muncul kesadaran baru bahwa bangsa Indonesia harus punya harga diri, kemandirian, dan kemerdekaan sendiri. Mereka mulai berdiskusi, menulis, dan berdiri sebagai organisasi yang menolak sistem kolonial. Perubahan nama menjadi Perhimpunan Indonesia pada tahun 1925 menandai pergeseran besar dari organisasi sosial mahasiswa menjadi organisasi politik yang menuntut kemerdekaan bangsa. Lalu yang ketiga ada tokoh dan perannya. Tokoh-tokoh penting yang memimpin Perhimpunan Indonesia antara lain, yang pertama ada Muhammad Hatta, tokoh ekonomi dan pemikir politik yang tegas menolak kerjasama dengan Belanda. Yang kedua ada Sultan Syahrir, sosok intelektual muda yang berperan besar dan mengembangkan ide demokrasi dan kemerdekaan. Yang ketiga ada Ali Sastromi Djojo, kelak menjadi Perdana Menteri Indonesia, aktif memperjuangkan diplomasi internasional. Dan keempat ada Ahmad Soebardjo, tokoh yang berperan dalam hubungan luar negeri dan kelak ikut menyusun naskah proklamasi 1945. Mereka bukan hanya mahasiswa biasa, tapi pemikir yang membawa suara bangsa Indonesia ke dunia internasional. Wabarakatuh, saya Akbar Fajri ingin membahas tentang organisasi Perhimpunan Indonesia, yaitu ada tujuan organisasi. Tujuan utama Perhimpunan Indonesia adalah menumbuhkan kesadaran nasional dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan cara diplomasi dan propaganda politik. Ada mereka menolak segala bentuk kerja, sama dengan kolonialisme Belanda atau yang disebut dengan dan kooperatif. Selain itu mereka ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bukan tanah jajahan, tapi bangsa yang berhak menemukan dirinya sendiri. Yang kelima ada peran untuk Indonesia. Peran Perhimpunan Indonesia sangat besar dalam sejarah bangsa. Melalui majalah Indonesia Merdeka, mereka menyalurkan ide nasionalisme, kesetaraan, dan kemerdekaan. Ide-ide dari organisasi ini kemudian menginspirasi munculnya Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dan memperkuat dasar untuk memperjuangkan menuju proklamasi tahun 1945. Mereka juga memperkenalkan nama Indonesia secara politik untuk pertama kali di kancah dunia internasional.